Lah ini nun sewu Mbah, lajeng segmen berikutnya nggih Mbah. Itu di channel Perkutut Peksi Klangenan juga ada segmen ngaji perkutut ini Mbah. Lah ngaji perkutut itu sendiri juga nuwun sewu, itu tidak melulu terkait masalah hal-hal yang misteri, tidak melulu terkait hal-hal yang istilahnya tidak bisa dinalar atau hal-hal yang terkait esoteris daripada perkutut itu sendiri, tapi juga hal-hal babakan umum terkait masalah perkutut. Contoh, kebetulan Mbah Baron atau Mbah Vicky itu punya pengalaman bagaimana untuk memilih perkutut yang baik dari Om Yokan supaya nanti ketika dipelihara, diuri-uri, diingu, dirawat, akhirnya jadi perkutut sing bisa menyenangkan hatinya karena manggung bagus. Lalu terus cara perawatannya bagaimana, cara ngeramutnya pakan bagaimana, lalu cara istilahnya memperlakukannya bagaimana sampai perkutut itu pada akhirnya bisa berprestasi atau juara. Nah sampai dengan cerita terkait masalah esoteris daripada perkututnya sendiri. Kan kadang-kadang nun sewu kita punya yang katanya perkutut itu misteri, tapi kita sendiri juga tidak mengalaminya. Tapi pasti saya yakin lah, mau seperti apapun juga pasti orang memelihara perkutut ada cerita sing aneh. Aku lah gumun loh karo perkututku, nek tek cantel lanang jaba jan belas manggung ora mandek-mandek, tapi begitu mlebu rumah terus celakep. Ya bagi saya yaitu misterinya perkutut juga. Atau bahkan nun sewu dari sisi esoteris bahwa iya ya anggar perkutut kiye malam nun sewu pamane bahasanya sekedar contoh saja, malam Selasa kliwon atau malam Jumat kliwon terus metu mambu kembangnya loh, katakanlah seperti itu. Ya walau alam bisa apa Mbak, karena begitu dicari asalnya bau itu dari mana, oh ternyata dari burung ini. Atau bahkan nun sewu bahasa kita orang Jawa, burung itu bisa membo-membo, istilahnya entah itu lewat langsung atau perantaraan orang lain, burung itu berubah wujud katakanlah atau apapun itulah. Nah ini monggo Mbah diceritakan babakan terkait segmen babakan di segmen ngaji perkutut ini. Jadi tidak perlu istilahnya sing pokokane apa namanya bahwa aku ora duwe gitu. Tetap saya yakin pasti ada. Ini kalau untuk khusus untuk misterinya. Tapi bagaimana merawat, bagaimana memperlakukan burung, bagaimana ngeramut pakon dan lain sebagainya, saya yakin pasti setiap orang pasti melakukan itu. Cuman caranya saya yakin juga berbeda-beda. Nah ini monggo mau dimulai dari Mbah Baron dulu atau Mbah Vicky terkait masalah milih perkutut, perawatan perkutut dan lain sebagainya, dipersilakan. Jangan di skip-skip ya dulur-dulur biar nggak gagal paham. Karena kalau ngaji perkutut ini nanti di skip-skip jadinya nanti gagal paham, salah kaprah. Apa maning ngono cerita babakan misteri perkutut atau esoterisnya. Waduh, kita jadi judulnya ceritanya sirik, musyrik dan lain sebagainya. Padahal ini sekedar bercerita. Kalau bagus ya jadikan tuntunan. Kalau tidak bagus ya jadikan tontonan saja, kan begitu, Mbak. Monggo. Iki monggo. Ya kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada cerita Om. Jadi pemeliharaan perkutut dulu lah Mbah. Kalau panjenengan istilahnya merawat perkutut ya ini entah dari Om Yokan maupun yang setengah jadi gitu. Sebetulnya apa sih Mbah biasanya yang panjenengan lakukan gitu? Kan pada akhirnya mungkin oh ya aku senengnya memahami perkututnya, senengannya yang ngerti PG esuk banget katakan. Ngono kuwi sahabat sedidik ora seneng dheweke kelabrakan pokoknya. Contoh kayak gitulah Mbak. Monggo Mbak. Ya seperti biasa saja Om. Jadi kalau saya sendiri pribadi juga untuk awalan ini dari awalan saya juga perkutut kan pertama kita ngombyok gitu kan. Kita pilih-pilih. Di situ saya belajar sebenarnya karena dari perkutut itu sendiri tidak sesuai dengan kriteria yang kita pilih seperti ini, tapi tahunya beda dengan yang kita pilih seperti itu kan. Betul. Harapannya seperti ini tapi ternyata beda gitu kan. Jadi saya pribadi itu saya belajar untuk di kelas Om Yokan dulu. Pertama saya suka perkutut. Di situ dengan mencari dari Mbah Google, cerita-cerita orang, oh sing gacor kudune iki Mas, ciri-cirine matanya kayak sikilnya kayak gini. Nah, itu saya praktekkan itu semuanya. Nah itu tapi ternyata mungkin saya gagal paham atau karena saya yang gagal gitu kan, saya nggak tahu.
nggak ada yang jadi Om. Jadi dari perkutut itu sendiri, dari ombyokan ternyata nggak ada yang jadi. Saya perawat selama istilahnya kurang lebih setahun 2 tahun itu kan, ternyata biasa-biasa saja. Dari situ saya beralih untuk mencari yang sudah jadi, istilahnya gacor gitu kan. Dan di situ pun saya mengalami istilahnya boleh dikatakan gagal lah istilahnya. Jadi untuk dari pertama saya beli itu burung gacor di rumah yang empunya, gitu kan. Setelah pulang ke rumah ternyata beda hasilnya, gitu kan. Dengan itu yang di rumah empunya yang semula tadinya. Gitu. Jadi ini memang benar-benar misteri perkutut yang harus kita pelajari di situ. Harus ada kesabaran, gitu kan. Dan dalam sabar itu saya sekian lama menunggu, ternyata hanya 1-2 perkutut yang istilahnya gacor lah, yang suka saya ajak jalan-jalan untuk ikut lomba gantangan, meskipun di Banyumas ataupun di luar Banyumas, luar kota gitu. Nah itu terkait dengan gacoran itu sendiri, saya juga masih belajar sampai sekarang, belum menemukan cara ataupun jurus-jurusnya supaya untuk gacor itu seperti apa. Jadi karena mungkin saya yang kurang istilahnya kurang memahami ataupun kurang jero caranya belajarnya itu masih kurang. Untuk perkutut yang sudah gacor pun jadinya perkutut biasa saja gitu. Ya istilahnya gacor terasan lah, gacor rumah. Jadi untuk di luar rumah pun dia nggak mau bunyi, karena sepengetahuan saya yang sangat terbatas. Jadi untuk perawatan perkutut itu sendiri saya aneh seperti itu Om. Jadi asal dikasih makan, itu pun juga kalau habis kasih makan yang biasa lah, kiloan ataupun mungkin racikannya udah botolan ataupun yang udah sasetan gitu. Asal kasih makan aja gitu. Jadi perumpamaan saya di sini merawat perkutut itu seperti merawat bayi. Jadi kita nggak tahu itu perkutut itu kayak bayi kan nangis, rewel ataupun susah tidurnya. Ini sebenarnya kurang apa sih? Tempatnya kurang nyaman ataupun lapar ataupun pengen nyusu gitu kan. Kita nggak tahu karena perkutut itu sendiri nggak ngomong gitu kan. Kita hanya simulasi aja ini. Wah kayaknya tah kudunya kayak gini kayak manu kayak apa kandangnya sih kurang apik ya, mungkin tangkringannya seperti yang harus tidak cocok yang cocok gitu kan. Mungkin pakannya harus seperti ini. Itu keterbatasan saya seperti ini Om. Jadi belum istilahnya mendalami lah untuk perawatan burung perkutut itu sendiri. Tapi di sini saya tetap support untuk teman-teman, monggo untuk yang selalu berinovasi untuk cara menghasilkan perkutut, ya istilahnya tetap semangat lah. Saya sendiri maksudnya di sini karena suka perkutut, hobi perkutut karena sedulurane ya kan. Teman-teman yang nggak kenal jadi kenal, suka di gantangan bareng, ngopi bareng, ngobrol, cerita tentang seperti ini, jadi ketemu jenengan ya seperti itu aja. Jadi nggak ada yang spesifik tentang perawatan perkutut seperti apa dan bagaimana cara untuk menghasilkan perawatannya seperti apa, itu saya belum ada. Jujur saja ini Om. Intinya masih mengalir seperti apa adanya saja lah ya Mbak. Toh juga dengan cara seperti itu saya yakin pasti juga jenengan pernah menemukan keberhasilan kan, dimana perkututnya kok jadi, atau yang tadinya beli gacor tidak gacor jadi akhirnya gacor lagi kan pasti juga pernah. Ya walaupun nun sewu mungkin bisa dikatakan ketika 10 kali merawat perkutut baru 5 kali berhasil, tapi juga masih 5 kali gagal kan, berarti masih bisa dikatakan masih 50-50 lah ya. Jadi masih banyak hal yang harus panjenengan pelajari. Ya ini yang luar biasanya sedulur-sedulur apa yang diceritakan Mbah Baron juga, bahwa banyak juga sebetulnya orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Pun kadang-kadang bahasa orang mengatakan biasanya perkutut nek dengan cara perilaku seperti ini kudunya cepet gacor, tapi pun tidak juga. Tidak semua perkutut bisa diperlakukan seperti itu atau dirawat dengan cara seperti itu.
Nah ini yang perlu dipelajari kan memang seperti itu. Ya nek duwe perkutute 1 2 3 lah, nek terus duwe perkutute 10 20 30 kan mumet ya Mbah. Harus banyak yang lebih dipelajari lagi gitu. Nah ini dulur-dulur. Jadi apapun itu yang tadi diceritakan oleh Mbah Baron mengatakan saya tidak punya banyak pengalaman. Nah ini justru pengalamannya di sini gitu. Mbah Baron masih terus mencari gitu. Ketika orang dikatakan aku gagal, kepriwe ngerti nek kowe gagal, dia melakukan. Nek durung melakukan kok ngomong gagal, bagi saya itu ya belum gagal. Gitu kan. Aku gagal lah. Ngertinya gagal, aku wis nglakoni ora dadi, aku gagal. Tapi dengan kegagalan itu mencoba lagi. Ngaten nggih, Pak. Tetap semangat, Mbah. Sama saya seperti saya juga kayak gitu, tetap semangat walaupun bola bali juga gagal gitu loh. Istilahnya masih terus bekerja lah. Ini nuwun saya untuk sebelah panjenengan Mbah Vicky ini kan kita sama-sama ketahui gitu. Gacoannya sudah sering juara gitu ya Mbak. Nah sekarang kita gantian ngorek ke Mbah Vicky nih Mbah Baron. Monggo Mbah Vicky, gimana caranya walaupun nun sewu selama ini jenengan sudah sedikit banyak bercerita gitu. Nah yang kepengen saya tahu di sini, yang kepengen saya buka kan juga nun sewu dibagikan ke sedulur-sedulur. Gimana sih panjenengan melihat perkutut dari awalnya gitu, bahwa oh ini perkutut calonnya yang konek diramat, dirumat, terus dipakani, diperlakukan seperti ini jadi bagus. Monggo Mbah diceritakan Mbah pengalamannya Mbah. Kalau saya sendiri pribadi mungkin hampir sama kayak sedulur-sedulur perkutut yang lain. Mungkin sisi misterinya perkutut seperti itu. Kita cari atau beli perkutut yang udah gacor di tempat yang pertama sama orang yang pertama, dibawa pulang di rumah nggak bunyi, itu udah hal biasa lah ya. Rata-rata pasti sedulur-sedulur perkutut mengalami lah hal seperti itu. Mungkin yang kuncinya telaten, cara ngerawatnya ya telaten. Ya umumnya burung diperlakukannya seperti burung seperti burung pada umumnya, dikasih pakan, dijemur. Asal burungnya itu bombong, seneng mesti ya moni. Kalau secara pakan khusus ya mungkin sama sih kayak yang lain, pakan racikan toko, ada yang pakai racikan toko, ada yang racik sendiri. Mungkin ya sedikit ilmu dari orang-orang tua di tempat saya ya ngasih ilmu. Ada yang disuruh pakai racikan, pakai jamuan kayak jahe, kencur gitu. Untuk saya pribadi sih pakan racikan burung saya ada yang pakai racikan beli toko, ada yang racik sendiri. Itu saya pisahkan pakannya, saya sendiri-sendiri. Dibedakan antara burung satu dengan yang lain gitu. Satu dengan yang lain beda-beda. Kalau yang ada yang cocok pakai pakan racikan toko ya saya seterusnya pakai yang itu. Kalau dicoba pakai racikan sendiri cocok, saya pakai yang racikan sendiri. Berarti memang ada istilahnya treatment ya untuk masing-masing burung gitu ya. Jenengan membedakan dua pakan ya, dari burung pakan racikan sendiri sama pakan racikan toko yang beli gitu ya, atau beli jadi. Nah itu nun sewu Mbah. Ini kan cerita masalah pakan racikan yang dimana ini adalah diracik panjenengan sendiri gitu kan. Kalau diperbolehkan ini Mbah, ini kan berarti kan ngorek rahasia jangan gitu kan, rahasia dapur gitu. Tapi mungkin dengan berkenan untuk bercerita di mana ini dijadikan ilmu yang bermanfaat kan, monggo digawa ngasih tekan nganah gitu kan istilahnya. Itu apa saja Mbah kalau diperbolehkan campurannya ketika meracik pakan untuk perkutut gitu Mbah? Monggo Mbah. Kalau mau loh Mbak, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah diceritakan. Ya berbagi ilmu aja. Betul, ini Mbak. Juga apa adanya. Kalau saya pribadi untuk racikan mungkin hampir sama ya, kayak racikan pada umumnya lah yang sedulur-sedulur bikin dari pakan herbal. Itu biasanya ya ada madu, ada kencur, jahe, kunyit, campurannya itu. Terus kalau saya itu paling pakainya yang millet putih. Kalau ada tambahan biji jewawut sama ketan hitam, lihat cuaca juga. Kalau mungkin cuaca musim dingin, mungkin saya tambahkan sedikit. Soalnya kalau musim-musim lagi panas, kemarau, untuk tambahan pakan seperti ketan hitam, jewawut, kalau menurut saya pribadi itu kan di burung terlalu tinggi, terlalu panas. Makanya itu kalau
dicampur pakai itu. Untuk burung sendiri itu kadang terlalu panas, birahinya terlalu tinggi, nanti berefeknya ke bulunya brodol gitu, Bro. Itu juga berpengaruh sama kerja di saat lomba. Ketika burung sedang brodol, yang jelas kan burung risih. Itu sering terjadi titisnya di situ. Mungkin kalau tambahan yang lain ya mungkin sering jemur, kadangnya juga diembun. Kalau sempat waktu pagi habis subuh itu udah tak keluarin, tak embun, hampir sama kayak dulu nyeting pas lagi main di kicau. Saya pakai main embun, jemur, setelah itu jemur. Kalau untuk perkutut sendiri mungkin ada tambahan pakai kerekan. Itu 1 minggu 2 kali atau 3 kali. Nah, ini luar biasa sedulur-sedulur, ilmu yang bermanfaat sekali yang disampaikan Mbah Vicky tadi. Jadi sekali lagi saya perlu menyampaikan di sini, jangan di skip sedulur-sedulur. Ini ilmu yang bermanfaat. Tadi demikian juga yang diceritakan Mbah Baron, walaupun Mbah Baron kan dikane aku randuwe, aku rung bisa, aku sih gagal lah itu. Tapi kegagalan yang dialami Mbah Baron juga bisa jadi pelajaran buat sedulur-sedulur supaya tidak mengalami juga seperti Mbah Baron. Nah, kembali lagi ke Mbah Vicky ini. Kan tadi sudah disampaikan Mbah terkait masalah pakan racikan, cara merawatnya, katakanlah seperti itu. Sepengalaman panjenengan gitu. Kan pasti pernah lah, selain beli burung yang setengah jadi atau bahkan burung yang sudah jadi, pasti juga pernah beli burung dari Om Yokan gitu, Mbah. Pasti pernah kan. Lah itu nun saya untuk treatment awal burung-burung yang betul-betul bakalan dari Om Yokan itu seperti apa, Mbah? Ini tidak cerita ya syukur sih bisa sampai manggung nih, Mbak. Is ngomong duduki bae lah, apa layu-layu lah atau medoti lah katakanlah seperti itu, atau sing paling rendah wis ngututi bae katakanlah. Kan ada yang bilang aku heran loh, perkutut nembe ngomyok miki milih tekan ngomah tak letakna nang pojokan dewekan mau tak kempani tak banyuni ngerti-ngerti gelem ngututi. Nah ini kan nun sewu tidak semua orang juga mengalami. Dan nun sewu kalau untuk Mbah Vicky sendiri pengalamannya selama ini, perlakuan untuk perkutut yang baru dibeli dari Om Yokan itu seperti apa agar nun sewu bahasannya itu tadi performanya cepat meningkat atau ada perubahan yang signifikan walaupun tidak terlalu. Contohnya ya gelem langsung ngututi atau dalam beberapa hari di tempat panjenengan gelem langsung manggung, syukur-syukur seperti itu. Gimana, Mbak? Kalau saya pribadi kalau beli burung Om Yokan, ketika udah dibawa pulang ke rumah langsung ditaruh ke sangkar, terus langsung kasih pakan sama vitamin. Vitaminnya mungkin ya bisa pakai jamu-jamu yang di toko lah. Itu buat, karena kan burung Om Yokan kan mungkin karena Om Yokan burung yang tangkepan liar, kadang ada faktor stres karena kena jaring, kena perangkap begitu kan. Kalau pertama saya ditaruh di sangkar, langsung saya kasih pakan sama vitamin itu, jamu itu sendiri, terus saya candel di satu titik sampai benar-benar burung itu bombong, senang lah kan, kondisinya fit, sehat. Nanti mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan mungkin saya treatmentnya selanjutnya bisa dimandikan untuk penjinakan. Gitu. Yang paling penting, yang pertama untuk burung Om Yokan, yang penting itu dari segi pakannya bersih, terus burung sehat, doyan makan, pasti itu hidup, bombong ya cepat bunyi. Gitu. Berarti intinya tidak dibikin nyaman ya, gitu dibikin nyaman dulu. Tidak terlalu yang neko-neko di kayak gini itu enggak ya. Intinya burung dibikin nyaman lah. Nah ini nun sewu kembali lagi ke jamu tadi, Mbak. Ini maksudnya jamu ini itu jamu yang dilolokkan apa jamu atau vitamin yang dicampur dengan air minumnya atau dikasih di pakannya gitu, Mbak, maksudnya, Mbak? Kalau untuk Om Yokan saya biasanya dicampur diminum. Kalau untuk dilolokan kan kadang burung Om Yokan nggak mesti langsung bisa mencerna. Seringnya saya pakai yang dicampur di minuman untuk vitamin. Vitamin juga di toko-toko burung kan banyak. Saya pakai vitamin yang umum lah untuk menyehatkan burung gitu, menambah nafsu makan burung gitu, menambah nafsu makan. Antisipasi juga kayak burung Om Yokan juga kadang ada yang kena cacing, nafsu makannya kurang gitu. Ini menarik sekali sedulur-sedulur kan ilmu yang apa tadi disampaikan oleh Mbah Vicky ini. Jadi ya ini maksud dan tujuannya daripada ngaji perkutut adalah salah satunya seperti ini, merawat perkutut yang baik dan benar,
melewati fase-fase yang istilahnya khusus, di mana bisa dikatakan khusus karena ya tidak semua burungnya diperlakukan seperti itu, dalam artian oh ya manuk wis dadi ya ora kayak gue perlakuannya katakanlah, tapi untuk bakalan ya harus perlakuannya khusus seperti itu. Ya ini sedulur, monggo kalau ini lagi-lagi bisa dijadikan sebagai rujukan atau ilmu daripada sedulur-sedulur, di mana memperlakukan burungnya supaya cepat manggung, supaya cepat nyenengke, atau minimal bisa kayak ngapa sih janjane gitu onine gitu kan, apakah seru, apakah ngelagu, apakah ngeristal gitu kan. Nah itu kan berarti kan harus didengarkan suaranya. Itu sedulur-sedulur terkait masalah ngaji perkutut, babakan pemeliharaan, pemilihan dan merawat perkutut, yang mulai ombyokan sampai dengan yang perkutut setengah jadi, bahkan perkutut yang dibeli dalam posisi yang sudah manggung kita ambil gitu. Nah ini yang kadang-kadang terus ditunggu-tunggu juga Mbak, terkait masalah babakan misteri perkutut ini. Kan tadi misteri perkutut juga tidak hanya hal-hal yang berbau dengan nun sewu, magic katakanlah, atau istilahnya yang tidak terlihat, eksistensi lain dan lain sebagainya, tapi juga iya ya, gimana tidak dikatakan misteri, wong di sana gacor dor, kok begitu saya bawa ke rumah kok tidak gacor. Di rumah tidak di dalam kondisi nun sewu dilombakan gacor, tapi begitu dilombakan gacor. Karena nun sewu jujur saya pernah mengalami, ya ini nun sewu dianggapnya apa juga terserah. Ada salah satu sedulur perkutut itu mengatakan, ya ini nun sewu tidak ngajarin apapun itu, tapi saya katakan lagi-lagi ini adalah tergantung orangnya. Jadi kalau dia membawa perkutut itu cuman dilatih, itu cuman di istilahnya gandang biasa, atau di dalam bahasa sedulur-sedulur di Palsi Korwil Banyumas itu tipisan lah katakanlah. Dia performnya biasa-biasa saja. Tapi begitu betul dibawa di perlombaan, dia merasakan performa burungnya luar biasa. Atau nun sewu sebaliknya. Yang sering terjadi kan malah nun sewu saya katakan sebaliknya. Begitu tipisan, begitu di rumah burung ini luar biasa, bahkan ada yang mengatakan waduh ini pendatang baru mengancam ini gitu kan, para istilahnya sang pemangku lama ini calon bakalan juara baru. Tapi begitu digantangkan ternyata tidak berbunyi, atau bahkan malah seperti burung stres yang gelabakan katakanlah. Itu kan bisa dikatakan misteri perkutut. Nah ini Mbok Billy ada cerita juga seperti itu, sampai dengan terkait cerita misteri perkutut yang lain seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Wah, perkutut saya nek malam jembah kliwon mesti mambu melati upamane, atau upamane terus nek nun sewu ada kabar lelayu atau kabar duka gitu, kanan kiri katakanlah, depan belakang dia pasti ngabani dulu dengan berbunyi. Atau bahkan yang dikatakan seperti ini, yang seperti pernah disampaikan juga oleh sedulur Banyumas ini, saya sampaikan saja, wong ini positif gitu. Asal manuke nyong manggung gacor, dagangan nyong dia laris gacor gitu. Ini seperti sedulur kemarin yang baru saja istilahnya ngaji perkutut juga di channel Perkutut Paksi Kelangenan menyampaikan seperti itu. Beliau menyampaikan karena beliau adalah penjual jasa dalam ini tukang cukur. Begitu burungnya manggung terus, ya sudah dia sampai istilahnya kelet-kelet, kewalahan untuk melayani para customer yang akan potong rambut. Nah ini kan ya bisa dikatakan kebetulan, oke. Tapi kejadiannya selalu seperti itu. Mbok pilih ada ini Mbah Vicky atau Mbah Baron bisa diceritakan atau dibagi di sini dengan sedulur-sedulur, silakan biar jadi ya lagi-lagi bermanfaat jadikan tontonan, tidak bermanfaat atau tidak berguna ya jadikan tontonan saja. Monggo Mbak. Monggo Mbah Baron. Inyong maning Nah, ya iya maning-maning mesti sing tua dhisik ya. Sing akeh santene ya Mbak Vicky ya. Sing akeh pengalamane. Apa sih yang diceritakan ya, pengalaman ya. Mungkin dari pengalaman pribadi saya tentang burung perkutut yang saya rawat ini, dia memang tidak kacor. Di rumah pun jarang bunyi gitu kan. Nah, saya dapat dari teman saya waktu itu, memang posisi burung ini memang belum gacor sama sekali. Gacor. Ya. Jadi
saya cuma beli murah lah. Iya. Nah, ya, seperti teman-teman ketahui bahwa perkutut yang belum gacor itu harganya berapa gitu kan, sekitar 100-200 kan, seperti itu. Waktu saya beli burung itu tidak gacor. Nah, pas waktu itu ada lomba laper di Ranting Perkasa. Nah, di Banyumas di Kaliori. Nggih. Saya bawa burung 4 yang saya prediksi memang benar-benar gacor di rumah ya kan, di rumah, dan saya sering bawa jalan-jalan itu 3. Nah, yang 4-nya ini, 1 ini karena ini jarang bunyi dan belum gacor, saya ingin istilahnya pembelajaran lah, ikutan di kelas pemula gitu kan. Pada saat waktu itu malah di season BOP Best of the Best itu itu kan di 3 burung ini kan saya langsung naikkan ini kan, saya naikkan pas waktu itu dilalah waktu itu ada berapa nomor gantangannya masih kosong gitu kan, karena saya senang juga meramaikan later itu juga karena sudah istilahnya kadung digawa gitu kan, apa salah ya wis ngonenya dungana bae kuwi sing nggo pemulane. Dan dengan terheran-heran saya dan yang lain juga termasuk jurinya yang dikatakan itu enggak gacor dan tidak punya perform untuk manggung di lokasi gantangan, itu terbalik ternyata Om. Jadi pas waktu kita digantang, waktu penilaian dimulai itu sangat luar biasa. Burung itu gacornya luar biasa, gacor banget gitu kan. Speednya juga cepat. Waktu itu jurinya sampai kewalahan karena berdampingan dengan burungnya Mbah Reno waktu itu kan. Itu selalu istilahnya apa, saut-sautan gitu kan. Jadi karena jurinya kurang fokus, jadi dibantu sama juri pendamping. Nah, itu berarti 1 burung 1 juri lah bentuknya itu seperti itu. Nah, waktu itu saya lihat sendiri, kok gacor ya, padahal dia itu nggak pernah gacor di rumah, nggak pernah bunyi gitu loh. Itu jadi juara satunya BOB-nya, Best of the Best-nya Perkasa waktu pertama kali. Saya boyong ke rumah itu biaranya. Nah, itu saya nyangka sendiri juga bahwa ini yang namanya misteri gitu. Kita nggak nyangka bahwasanya perkutut itu yang kita istilahnya cara bocah itu disepelekna lah. Wah, manu orang monik kelasnya ombyokan gitu. Tapi ternyata saat dia naik di kelas BOB Best of the Best, malah dia jadi juara. Itu terheran-heran itu. Itu salah satu pengalaman saya di burung perkutut istilahnya yang mengherankan saya sendiri dan teman-teman perkutut lainnya. Dan sampai saat ini burung itu masih saya rawat, masih ada. Dia sama sekali nggak manggung, nggak mau gacor. Setelah acara di Perkasa itu sendiri, ke tempat-tempat lain latber di termasuk di Astana, di Babat dan yang lain gitu, nggak manggung. Gitu. Saya heran seperti itu karena pertama kali dia ikut, dia langsung jadi juara. Tapi setelah itu nggak jadi juara lagi gitu. Nah, ini mungkin misterinya apa, mungkin itu suatu kebetulan atau mungkin itu salah perawatan. Kalau perawatan saya rasa enggak, karena saya nggak pernah spesifik untuk perawatan ini loh, ini gacoran, ini yang belum gacor, itu enggak saya pukul rata. Keluar ya setengah karena saya punya burung banyak, keluar setengah hari Senin misalnya, hari Selasa jatahnya yang belum keluar kemarin saya keluarkan, gantian seperti itu terus.
kadang nggak ada yang keluar sama sekali karena kayak saya sibuk gitu kan. Saya berangkat pagi nggak ada yang keluar sama sekali seperti itu. Itu misteri buat saya. Iya betul Mbah. Betul ya, itu salah satu misteri Mbah yang bisa dikatakan. Jadi yang namanya misteri tidak melulu terkait esoteris atau hal-hal yang lain gitu, tapi juga bagaimana perkutu tahu-tahu yang tidak gacor, bahkan non sewu disepelekan niatnya dari rumah bahkan hanya untuk belajar gitu, malah bisa jadi juara. Itu pun pada akhirnya ya mung nang kono tok. Begitu dikandang di tempat lain diam 1000 bahasa. Di rumah pun sama saja seperti itu. Jadi ya sudah, ini bahasanya oh ya memang. Jadi mungkin pada saat itu kamu performanya sedang baik, merasa bombong, tempatnya nyaman, enak gitu. Atau carane orang mungkin janjane bahasane kayak oke tulung-tulung kayak bos Bali bos nyong bedina kene bos gitu kan, juga tidak tahu ini guyonannya kayak gitulah ya Mbak, bahasanya mungkin seperti itu karena manuk kerasukan lah ya, gitu. Bisa juga seperti itu Mbak, hubungannya dengan perkutut ya, bisa juga seperti itu. Bahkan nuwun sewu Mbak, betul ini juga saya alami sendiri. Saya pada akhirnya juga harus mengatakan, dan ya nuwun sewu bisa dikatakan pada akhirnya meyakini gitu. Ada bahasa seperti ini. Kalau perkutut itu yang memelihara tidak tahu passwordnya, ya tidak mau. Ya ini dalam artian tanda kutip password gitu, atau bahasanya katakanlah istilah ada sebutannya. Ya wis wong Jawa ngomong ya ana dongane. Dadi nek arep khusus nggo di kandang, ki janjane ana dongane. Bukan berarti kita mau istilahnya musyrik nih Mbak, bukan. Tapi memang ya kadang-kadang ada yang seperti itu. Dan ini terbukti betul, katakanlah istilahnya. Saya pernah memelihara juga burung seperti ini gitu loh. Ya ini yang bisa dikatakan itulah misterinya perkutut, katakanlah. Jadi apa yang panjenengan sampaikan ya saya yakini dan saya katakan itu tepat. Ya itu misteri juga Mbah gitu loh. Baik Mbah Baron matur nuwun ya, ini terkait apa masih ada lagi Mbah yang lain, Mbah cerita yang lain. Itulah nggih, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Nah ini Mbah Vicky ini kayaknya yang sudah banyak akan bercerita ini tentang misterinya perkutut juga gitu. Aja cerita sing meden-medeni lho Mbah. Tapi ya nggak apa-apa Ding, kalau memang itu kejadian ya nggak apa-apa Ding. Dijadikan buat pengalaman lagi dan pembelajaran. Kalau saya pribadi mungkin hampir sama kayak Mbah Baron ceritanya. Di rumah itu burung gak kacor, dibawa ke kandangan ya ada yang kacor suara, ada yang di rumah kacor dibawa ke kandangan belas gak bunyi juga ada gitu. Kalau itu kan juga sisi misterinya juga di situ sampai saat ini kan juga ya rata-rata dialami lah oleh pecinta-pecinta perkutut lah yang udah lama memelihara ataupun yang baru juga seperti itu. Kalau untuk sisi mistisnya, kalau saya pribadi yang udah saya alami, mungkin dari burung, pernah ada burung saya beli dari orang Banjar, Kelampok. Banjarnegara nggih, Mbak? Banjarnegara nggih. Itu saya beli harga murah. Itu burung tadinya katanya itu gacor. Setelah dirawat itu orangnya itu bawa dari Jakarta. Orangnya bawa dari Jakarta dibawa pulang ke Banjar karena orangnya kerja di Jakarta itu kena musibah, jatuh ketika kerja di proyek. Jadinya burung dibawa pulang. Lah setelah dibawa pulang, yang tadinya gacor di sana di Jakarta dibawa pulang ke Banjar. Di Banjar itu udah hampir 2 bulan itu nggak bunyi. Terus diposting lewat Facebook. Terus saya lihat postingan itu, tertarik dengan ya harga yang cukup murah lah, dikatakan murah. Terus saya langsung pergi ke rumah orangnya, terus saya rembukan di sana. Emang saya beli, setelah saya beli itu 1 bulan itu burung blas, ngututi pun nggak pernah. Lah jadinya saya rawat seperti layaknya burung ombyokan lah, taruh di satu tempat aja, nggak pernah tak masukin, taruh di depan rumah, dikasih pakan ya pakan biasa, tak cantelinnya di situ aja. Paling sesekali kalau sempat saya jemur, saya cantelin lagi di depan rumah, diangin-anginkan. Terus pernah juga kejadian burung itu waktu hari Jumat saya jemur saya cantelin di tembok. Saya mau berangkat Jumatan, saya jemur burung itu, setelah pulang burung itu luka. Jadi luka berdarah sayap sama leher sini.
entah itu kena hewan liar kayak kucing atau ular itu Nggih. iya, tapi kalau kena kucing itu kan mustahil ya, soalnya juga di channelinnya itu di tembok Nempel tinggi ke tembok ya. kalau ular juga di situ Nggak mungkin ular nyamuk, bisa iya, merayap iya. lah ya. Kalau ular jarang di tempat rumah saya Iya, itu iya. pinggir jalan raya itu Iya, ada iya. ular. Iya. Itu masih misterinya saya itu. Sampai hari ini bertanya-tanya ya. Bertanya entah itu firasat apa lama itu alhamdulillah sih ya. Sampai saat ini sih ya baik-baik aja. Iya. Alhamdulillahnya sekarang burung malah jadi gacor setelah terjadi kejadian itu. Yang tadinya burung blas nggak pernah bunyi dari awal beli, setelah kejadian itu malah burung jadi gacor. Terus juga untuk burungnya lukanya itu luka sobek. Kalau kena sangkar itu rajutan aman, nggak ada yang Tidak ada sangkar paku ya. atau apa itu nggak ada gitu. Atau bambunya yang masih Bambunya, tajam, iya. masih melat lah bahasanya wong Banyumas ya. Itu juga tidak gitu loh, Mbak. Berarti prediksinya ya mbuh kena apa gitu. Kenapa itu misterinya Iya, itu. iya, iya, betul, Saya betul, juga betul. kaget setelah pulang Jumatan itu mau tak ambil, candelin di depan di teras, habis dijemur itu loh, kok burungnya banyak darahnya gitu. Itu misteri itu yang pernah dialami paling itu. Iya, iya. Untuk yang lain mungkin kalau burung saya pribadi yang saya kasih nama Cokro mungkin itu udah kayak burung kelangenan lah ya. Iya, iya. Itu burung pertama saya yang saya gantang itu juara itu waktu itu juara masuk nominasi juara 8 waktu di Tegal. Itu pertama saya pergi gantang ke luar kota ketemu sedulur-sedulur di Tegal itu pertama itu saya bawa burung itu yang saya kasih nama Cokro dan alhamdulillahnya perdana itu gantang masuk nominasi juara 8 di luar kota itu udah sangat senang sekali itu bagi saya. Nah itu kan tipikal burung yang jinak. Terus kalau saya pulang ke rumah, pulang kerja entah itu malam sore kalau burung dicandelin di ruang tamu itu kalau saya masuk pasti bunyi. Seakan-akan ya menyambut yang ngerawat gitu. Iya, iya, Pasti manggung itu. Sudah sangat mendoro lah ya caranya burungnya itu ya. Itu. Iya, iya.